Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada minggu kali ini kita akan mempelajari bab 7 tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Oke, buka halaman 81 dan 83. Perhatikan peta konsepnya. Asmaul Husna, di sini kita akan membahas 3 nama-nama Allah, yaitu Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Kemudian kita mempelajari pengertian, teladan, dan hikmahnya. Nah, lanjut di Al-Ahad. Lanjut Al-Wahid. Pertama, kata Al-Wahid adalah salah satu dari nama-nama yang baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yang berarti Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal zatnya tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Allah Subhanahu wa taala adalah satu dalam perbuatan dan namanya, tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Al-Wahid adalah pengakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siap menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa tanpa ada Tuhan lain sebagai tandingannya. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahli kitab agar jangan menjadikan manusia, bahkan seorang nabi pun, sebagai Tuhan, apalagi sebagai anak Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Esa, tidak ada sekutu baginya. Perhatikan dalilnya, An-Nisa ayat 171. Kemudian lanjut. Selain ayat di atas, nama Al-Wahid dapat kita jumpai di beberapa ayat Al-Quran seperti Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian juga di surat Yusuf ayat 39 dan Ar-Ra'du ayat 16. Selain ayat-ayat tersebut di atas, nama Allah Subhanahu wa taala ini juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 171, Ibrahim ayat 48 dan 52, kemudian As-Saffat ayat 4 sampai 5, Az-Zumar ayat 4, Al-Ghafir ayat 16. Oleh karena itu, dengan kita memahami Asmaul Husna, khususnya Al-Wahid, maka kita semakin yakin dan semakin kuat dan tidak dapat digoyahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesamaan dengan apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mutlak untuk disembah dan pantang untuk diduakan dan disamakan dengan yang lain. Kemudian Al-Ahad. Al-Ahad adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang berarti Allah Maha Esa. Artinya, tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan inti dari ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala ahad atas sifatnya, hanya Dia saja yang mempunyai kesempurnaan sifat. Walaupun makhluknya diberi sifat yang sama penyebutan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat manusia tadi tidaklah sama dengan sifat Allah. Allah ahad atas pekerjaannya adalah hanya Allah saja yang mampu berbuat demikian menurut kehendaknya. Walaupun pekerjaan makhluknya sama penyebutannya dengan pekerjaan Allah, tapi tidaklah sama kemampuan dan kualitas yang dihasilkannya. Di dalam Al-Quran, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad hanya bisa kita jumpai pada satu surah, yaitu Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Tidak ada, Dialah Allah yang Maha Esa. Al-Ikhlas ayat 1. Dialah Allah yang Maha Esa, yakni kemahaesaan itu hanya terbatas pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Esa, yang terdiri dengan kesempurnaan. Karena keesaan Allah ini yang membuat para nabi dan penyeru kebenaran dimusuhi oleh semua penyembah berhala dan penganut kemusyrikan. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tapi bukan satu-satunya. Masih ada Tuhan lain yang ditaati aturannya, diberikan sesajian, disembah dengan segenap pengabdian, sehingga kesan Allah dicemari dengan kemusyrikan dan kemunafikan. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengakui dengan yakin dan tanpa keraguan, dengan keimanan yang kokoh, pengucapan melalui lisan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu
ahad atau esa. Hal ini dibuktikan oleh para nabi dan para rasul pada masa dahulu, sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW ditawari oleh orang kafir Quraisy untuk sama-sama menyembah Allah satu minggu dan minggu berikutnya sama-sama pula menyembah berhala. Hal ini ditolak oleh Nabi karena sama saja dengan menganggap adanya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bilal Ar-Rabah, keimanan dan ketauhidan yang dimilikinya menyebabkan ia mempunyai keberanian yang luar biasa. Siksaan dari majikannya tidak mampu memenjarakan hatinya. Dengan lantang ia ucap ahad, ahad, ahad. Hal ini merupakan keteladanan bagi kita bahwa dalam kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun sulitnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa adalah tetap sebagai Tuhan kita. Dua nama Allah Azza wa Jalla yaitu Al-Wahid dan Al-Ahad adalah sama-sama menunjukkan keesaannya. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat mulia, agung, besar, dan bagus. Tidak ada zat yang mirip dengannya dan tidak ada sifat yang menyerupai sifatnya. Tidak ada sekutu yang membantu dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, tidak boleh disekutukan dalam hal apapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang agung sifatnya, sehingga hanya Allah yang layak untuk menyandang segala kesempurnaan. Kemudian selanjutnya As-Somad. As-Somad memiliki arti maha sempurna bergantung kepadanya. Ya, As-Somad yaitu maha sempurna bergantung kepadanya segala sesuatu. Penguasa yang maha sempurna dan bergantung segala sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan di setiap kesulitan. Kata As-Somad hanya disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an, surah Al-Ikhlas ayat 2. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kata As-Somad dalam ayat di atas memiliki arti bahwa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yakni yang dituju dalam seluruh kebutuhan. Kepadanya kita meminta apa yang kita perlukan dan kepadanya kita bergantung pada apa yang kita inginkan. Karena dia maha sempurna dalam sifat-sifatnya, maha mengetahui yang sempurna ilmunya, maha penyantun yang sempurna santunnya, maha penyayang yang sempurna rahmatnya, yang meliputi segala sesuatu, seperti itulah seluruh sifat-sifatnya. Dia yang menjadi tumpuan harapan semua makhluk. Semua kebutuhan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberinya. Tanpa bantuannya, tanpa keterlibatannya, maka tidak ada sesuatu yang akan terwujud. Ada dua hal yang membuat agar Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita. Yang pertama, Allah telah menetapkan bahwa untuk meraih pertolongannya, maka hendaklah kita terlebih dahulu bersedia menolong hambanya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala membantu kita jika kita tidak bersedia membantu yang lain? Kemudian yang kedua, ketika kita meminta pertolongan kepada manusia, maka kita bisa mengandalkannya sehingga kita tidak perlu melakukan kegiatan. Jadi, kita meminta bantuan kepada manusia itu bisa tanpa kita berusaha terlebih dahulu. Tetapi ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah menuntut terlebih dahulu kepada kita untuk bekerja, berusaha, dan setelah berusaha secara maksimal, maka saat itulah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Oleh karena itu, jika memang kita benar-benar beriman pada As-Somad, maka kita juga harus menjadi pribadi yang ramah, memiliki sifat dan sikap dermawan serta mudah menolong dan membantu sesama dengan ikhlas. Tentunya membantu dan menolong dalam hal yang dibolehkan dan tidak dalam hal maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka pasti pertolongan Allah akan mudah kita raih. Yang bagian D tentang hikmah Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Pertama, hikmah dari Al-Wahid dan Al-Ahad. Yang pertama yaitu bahwa tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa taala serta tidak ada yang setara dengannya dalam segala segi. Yang kedua, Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan aib, karena kekurangan dan aib merupakan sifat para makhluk, sementara Allah adalah zat yang memiliki sifat sempurna, agung dan mulia tanpa ada satu makhluk pun yang semisal dengannya.
Kemudian yang C, wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam beribadah serta meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta. Dan yang terakhir merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik dan semua aliran sesat yang sama sekali tidak menghormati dan mengagungkan Allah dengan penghormatan dan pengagungan yang semestinya. Bagian kedua as-somad. Adapun hikmah setelah kita belajar memahami Asmaul Husna as-somad yaitu yang pertama, tidak bermohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah sebagai tumpuan pertama dan utama dalam meminta semua keinginan dan hajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dapat menyelamatkan urusan orang lain dengan tenaga, pikiran dan tutur kata yang baik. Yang terakhir berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain baik dalam urusan agama dan dunia. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.